Iya, halo semuanya. Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini sekaligus melanjutkan di hari yang ke-9. Jadi pada hari yang ke-9 ini, saya akan membahas tentang sida-sida dari Ethiopia. Mari kita baca bersama di Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Pada suatu hari malaikat Tuhan bilang ke Filipus, "Pergilah dan berangkatlah ke selatan." Jadi di sana itu ada jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Filipus pergi ke sana dan di sana ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang merupakan pembesar dan juga salah satu bagian dari kepala perbendaharaan milik Ratu Sri Kandake. Jadi sida-sida ini baru saja pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan pulangnya dia sambil membaca sesuatu. Ya, jadi habis beribadah pastinya langsung pulang. Dan dia membaca satu kitab, yakni kitab Nabi Yesaya dalam perjalanan pulang. Filipus dalam bantuan Roh Kudus bilang ini, "Filipus, kejar itu kereta." Ya udah, Filipus pergi menemui kereta itu. Dan di sana Filipus mendengar sida-sida itu baca kitab Nabi Yesaya. Filipus itu bilang, "Mengerti nggak apa yang Tuhan baca itu, yang sida-sida baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang mengartikannya kepadaku atau yang membimbing?" Lalu sida-sida itu minta tolong ke Filipus untuk duduk di sampingnya sehingga bisa membantunya. Dan isi yang dibaca oleh sida-sida itu ternyata bisa kita buka di Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Maka setelah dibaca, sida-sida itu nanya, "Itu artinya siapa sih? Apakah tentang Yesaya sendiri atau ada pribadi yang lain?" Maka Filipus menceritakan tentang isi Injil tentang Yesus. Ya, memberitakan Injil Yesus padanya. Karena jawabannya justru ada di Injil, ya. Makanya Filipus menceritakan semua tentang Yesus dalam perjalanannya, baik dari lahir sampai dia mati dengan tujuan menebus dosa kita. Ya, dari awal sampai menebus dosa kita intinya. Setelah itu sambil melanjutkan perjalanannya, mereka menemukan satu tempat yang ada banyak air, kayak danau, entah laut. Laut nggak mungkin, tapi kemungkinan danau atau kumpulan air di sana. Di sana ada kumpulan air dan sida-sida itu nanya, "Lihat, itu ada air. Bolehkah kalau aku bisa dibaptis?" Lalu Filipus bilang, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, bisa." Karena kalau baptis ya mesti tetap percaya dengan Tuhan segenap hati, apalagi percaya untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Lalu sida-sida itu berkata, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Oleh sebab itu, orang Ethiopia itu menyuruh untuk menghentikan kereta kuda itu. Dan Filipus dan sida-sida itu turun ke dalam air. Dan Filipus membaptis sida-sida itu
Dan dengan bantuan Roh Tuhan, Filipus terlihat menghilang. Ya, padahal sebenarnya Roh Tuhan melarikan Filipus pergi yang jauh. Sehingga pada saat bangun, tiba-tiba Filipusnya hilang. Jadi seolah-olah Filipusnya teleport. Begitu. Dan setelah mereka keluar dari air, ya begitulah kejadiannya. Sehingga dari kejadian itu, sida-sida itu merasakan sukacita yang luar biasa karena telah mengerti apa yang disampaikan oleh Filipus dan apa yang dipelajarinya dari baik Allah. Jadi tujuannya itu adalah biar bisa mengerti tentang firman Tuhan. Dan Filipus ternyata lagi di Asdod. Dia lagi berjalan menuju daerah itu, memberitakan Injil di semua kota sampai ke Kaisarea. Oke, ada sedikit trivia ya. Tahu nggak yang dibaca itu ya, bentuk wujud dari gulungan itu, maksudnya dari kitab yang dibaca oleh sida-sida tadi sebenarnya berupa bentuk gulungan. Tapi kalau digambarin kayak gini, dia bacanya begini. Ya, bacanya begini. Dibandingkan dengan kita yang sekarang sudah pakai textbook yang kayak gini atau yang apapun, apalagi yang sudah punya HP juga pasti udah ada tersedia di sana. Begitu. Itu trivianya, karena waktu dulu ya belum ada yang namanya bikin buku Alkitab secara full. Belum ada yang namanya percetakan. Jadi masih ditulis tangan, ditulis manual, dan sehingga itu ya jarang banyak juga sih waktu dulu. Tapi puji Tuhan karena perkembangan teknologi ya ini Alkitab bisa dicetak, Alkitab udah tersedia di HP dan sebagainya. Begitu. Dan pelajaran yang bisa diambil di sini adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Filipus di sendiri itu menggambarkan kita sebagai anak Tuhan yang sudah lebih kenal Tuhan. Ya, walaupun kita juga sendiri masih ada kekurangannya. Ya. Dan orang sida-sida dari Ethiopia itu gambaran orang yang belum kenal Tuhan, bahkan orang yang baru kenal Tuhan. Jadi tugas kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya akan Yesus adalah menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah inti untuk firman kali ini. Sekian firman pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Besok hari ke-10 seperti biasa kontennya jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.